Apa yang diinginkan Allah dengan perbuatan itu? Maka dijawabnya sendiri dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian sangka kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah ingin melihat siapa yang berjihad, siapa yang sabar. Jadi tujuan dipertemukannya ruh dengan jasad, diletakkannya di atas alam yang demikian ini, maka Allah ingin melihat siapa yang berjihad dan siapa yang sabar. Dua itu saja. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu, jihad. Sekarang kalau diketik kata jihad di Google, yang muncul itu teroris. Maka makna jihad orang Islam. Kalau orang kafir yang membunuh, meledakkan, menghancurkan, itu tidak teroris. Definisi teroris orang Islam rajin sholat, rajin tahajud, membunuh orang lain, itulah teroris. Itu versi term barat punya, dan itu mempengaruhi semua kepala orang Islam. Makna jihad yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghasilkan hidup yang produktif, bermanfaat buat diri dan orang lain. Bapak yang berangkat tadi jam 7 dari rumah, selesai kerja jam 4, pulang jam 5, maka itu adalah jihad. Maka orang yang mati dalam rangka mencari nafkah yang halal masuk surga. Ibu yang mengandung anak hasil dari buah pernikahan yang sah, maka mengandung itu jihad. Dari mana Pak Ustaz tahu mengandung itu jihad? Orang yang mati melahirkan, mati fisabilillah, dengan syarat punya anak karena ingin beramal soleh, karena amal yang tak putus setelah mati diantaranya waladun solihun, anak yang soleh. Punya anak jihad, melahirkan anak mati fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, pelajar yang datang dari kepulauan ke Pekanbaru untuk menuntut ilmu, tinggal kampung, tinggal rumah, berpisah dengan orang tua, bersusah payah di Pekanbaru, maka Nabi mengatakan fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Jadi kalau dipahami aspek jihad itu, orang Islam tidak akan terjebak pada kata jihad, perang, bunuh, ledakan, bantai, teroris. Na'udzubillah. Segenap kemampuan dikerahkan untuk membuat hidup menjadi produktif, bermanfaat buat diri dan orang lain, maka itu disebut dengan jihad. Hanya saja dulu orang Islam berjihad melawan kafir Quraisy, karena kalau tidak mereka lawan, mungkin hari ini kita tidak Islam. Kalaulah dulu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah tidak berjihad, na'udzubillah, mungkin hari ini kita tidak Islam. Mereka santai-santai saja, mati, selesai. Tidak akan ada itu Islam sampai. Kalaulah ulama dari Yaman itu tidak berjihad, naik kapal, naik perahu layar dari pelabuhan Son'a sampai ke Aceh, mungkin hari ini kita tidak Islam. Tapi karena mereka berjihad menyampaikan Islam ke semenanjung Melayu, pantai Sumatera ujung ini, maka kita hari ini menikmati Islam. Itulah yang ingin dilihat Allah. Dua saja. Ku pertemukan jasadmu dengan roh, lalu kau hidup di alam semesta. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu, Allah ingin melihat siapa yang berjihad. Alhamdulillah, hari ini kita berjihad. Bekerja dari pagi sampai sore, jihad. Duduk sholat asar, jihad. Mendengarkan pengajian, mengerahkan segenap fokus untuk menerima kaji, jihad yang luar biasa. Lalu kemudian yang kedua diinginkan Allah, wa ya'lamas sabirin, Allah ingin melihat siapa yang sabirin. Nama orangnya sabirin, nama sifatnya sabar. Sabar Pak. Orang yang memiliki sifat sabar itu sabirin, maka disebut innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Seringkali kalau disebut kata sabar, yang terbayang di pikiran orang mati, sakit, hilang, rusak, kebakaran. Sabar ya, kawan saya semalam kena musibah, jatuh dari kendaraan, HP hilang,
lutut nyeri, entah pecah, entah infeksi, susah. Tadi dapat kirim lagi, bukan sekedar hilang saja, Mat. Rupanya nomor itu dimanfaatkannya pula untuk minjam duit. Hilang HP itu diambil orang, lalu dikirimnya kemana-mana mau minjam duit. Padahal itu maka mau dia kirim, nanti kalau ada orang mau memakai nomor saya meminjam, jangan percaya, itu bukan saya. Lalu orang mengatakan sabar, sabar. Dalam Islam sabar ini sabar level paling bawah. Sabar ketika ditimpa musibah. Sabar yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah wa lamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah ingin melihat siapa yang sabar. Sabar yang paling tinggi puncaknya adalah sabar dalam beribadah. Ibu bapak sabar sampai hari ini sholat. Orang yang sabar beribadah, sabar meluangkan waktu, sabar membayar zakat. Duit bapak, hasil titik puluh keringat bapak dikeluarkan 2,5%. Orang yang mampu mengeluarkan 2,5% dari hasil usahanya, itu disebut dengan orang yang sabar. Kenapa disebut sabar? Sabar artinya menahan. Sanggup dia menahan dorongan hawa nafsunya. Hanya orang yang sabar yang sanggup sholat. Hanya orang yang sabar yang sanggup membayar zakat. Hanya orang yang sabar yang sanggup puasa sunat. Jadi sabar tingkat tinggi adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu sehingga bisa beribadah. Ini sabar. Sabar yang kedua, orang yang sanggup melawan hawa nafsu sehingga tidak jadi berbuat maksiat. Anak muda diajak orang berzina, lalu dia katakan saya tidak mau, maka orang ini dalam Islam disebut sabar. Tapi sekarang orang sabar ini tidak lagi disebut sabar. Dulu kalau ada anak muda ngaku, saya diajak si anu berzina, terus saya tidak mau, kamu sabar. Sekarang kalau ada yang begitu, kamu goblok. Jarang-jarang dapat kesempatan seperti itu. Kapan lagi? Kalau ada orang diajak korupsi, nepotisme, membuat satu perbuatan mak'ab yang haram, kesempatan besar. Ini kalau saya mau dapat 1 miliar ini. Kalau kita mau, kamu tidak mau, saya tak mau. Orang yang tidak mau berbuat dosa karena takut kepada Allah, maka orang itu disebut sabar, karena dia mampu menahan hawa nafsunya. Makna sabar menahan. Tapi sekarang orang yang tidak mau berbuat seperti itu tidak disebut sabar, tapi bodoh. Bodoh kali kamu, kau tak mau. Nanti keluarkan aja 2,5% kan halal. Pergi aja ke umroh, menangis di pintu Ka'bah, insya Allah bersih semua itu. Jadi ketika bapak ibu sanggup di tengah godaan yang luar biasa, sabar tingkat 1 istiqomah beribadah, sabar tingkat 2 tetap menahan diri dari dosa, sabar tingkat 3, inilah dia sabar ketika sakit, sabar ketika susah, sabar ketika kehilangan, sabar ketika ditimpa musibah, sabar. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillah, jangankan harta saya ini, jangankan duit saya ini, jangankan anak saya ini, inna lillah, kami pun datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita pun semua akan kembali kepada Allah. Maka putuslah kajinya, tidak ada rasa memiliki dalam dirinya. Ini kalau saya rasa milik saya, maka ketika dia hilang saya akan sangat sedih. Maka jangan pernah merasa memiliki. Dalam Islam itu diajarkan tiap hari. Subuh kita baca ayat kursi, subuh kita baca ujung surat Al-Baqarah. Di situ ditekankan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Habis subuh sekali, habis asar sekali, bacaan Al-Ma'surat, ujung surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah, bukan punya kita. Sehingga ketika dia hilang dari diri kita, itu hanya titipan Allah. Apa yang perlu saya sedihkan? Ibu kalau merasa amat sangat memiliki suami, ketika dia hilang ibu akan sedih, depresi, stres. Tapi ketika ibu mengatakan suami saya itu hanya titipan Allah sebentar Pak Ustaz, boleh jadi diambil Allah, maka tidak akan terlampau larut dalam kesedihan.
Yang jadi masalah dia bukan diambil Allah, diambil orang lain. Nah itu yang agak susah kita menerima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dipahami agama Islam dengan baik, maka ringan menjalani hidup ini. Hidup dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang, dunia ini begini-begini saja. Isinya begini-begini, cara saja yang berbeda. Dulu orang naik onta, sekarang naik mobil. Dulu orang mencari makan dengan kampak dari kayu, dengan batu, dengan peralatan primitif. Sekarang menjadi lebih mudah. Tapi yang namanya masalah sama semuanya. Maka orang diberikan pemahaman yang benar supaya dia benar menjalani hidup. Karena kalau tidak, dia akan error, dia akan salah memahami hidup, sempit menjalani hidup. Allah sendiri yang nyebut, "Faman a'rada an dzikri," siapa yang hidup tidak mengikut cara yang aku suruh, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hatinya akan sempit. Kalau hati sudah sempit, kening berkerut, otak buntu, sakit pun datang, susah. Maka tak ada yang melapangkan itu selain daripada agama. Yashrah sadrahu, Allah melapangkan hatinya, lapang dadanya, terbuka pikirannya. Makanya Nabi Musa berdoa, Rabbis shrahli sadri, lapangkan hatiku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, kalau hatiku lapang, urusanku mudah, ngomongku lancar. Yafqahu qawli, orang paham. Ini semua terkait dengan bagaimana cara menyikapi, menjalani hidup orang Islam yang benar, orang Islam yang betul menjalani hidup. Ketika dia salah menjalani hidup, salah hidupnya, salah matinya, di akhirat lebih salah fatal. Tidak ada tempat lain, hanya dua saja. Alladzina amanu, orang beriman, walladzina amilus shalihati, beramal soleh, ulaika ashabul jannah, surga. Walladzina kafaru, orang kafir, wa kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar, neraka. Tak ada tempat ketiga. Tak bisa orang mengatakan, saya ini memang mungkin sebelah kaki saya di neraka Pak Ustaz, tapi yang sebelah lagi nampaknya di surga Pak Ustaz. Tak bisa. Banyak orang sekarang ngomong begitu. Biarlah sebelah kaki saya di neraka Pak Ustaz, yang sebelah ini dia terlalu banyak nonton Robin Hood. Sebelah di surga, sebelah neraka. Dalam Islam, orang kalau bisa kita ini tidak mampir sama sekali ke neraka. Makanya doanya tiap hari, tiap petang, tiap malam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamat dari api neraka. Tapi ada yang tak terselamatkan. Apa boleh buat? Mau tak mau, singgah juga dia di neraka. Tapi pada akhirnya dia masuk surga juga. Itu yang disebut man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Wa in zana wa in sarak. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarak, bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarak. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap juga masuk surga. Hadis ini banyak dipelintir orang. Dia berzina, dia mencuri. Ditanya orang, kamu berzina, kok mencuri, kok kenapa? Dakhalal jannah. Hafal pula dia hadis ini. Saya walaupun berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Nabi mengatakan, wa in zana, wa in saraq. Kalau tahu tak percaya, ni potongan YouTube-nya. Ustaz Abdul Somad yang mengatakan. Dia lupa. Nabi menjamin siapa yang beriman akan masuk surga, walaupun mencuri, walaupun berzina. Masalah masuk surga, semua umat Muhammad masuk surga. Yang jadi masalah, masuknya kapan? Mau transit dulu di neraka. Padahal itu yang tiap hari, tiap petang kita katakan, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Walaupun hadisnya dikatakan dhaif, boleh diamalkan. Doa pagi petang minta selamat untuk anak cucu cicit. Allahumma a'tiq riqabana, selamatkan kami, wa abaina, anak bapak ibu kami, wa zurriyatina, anak cucu kami, minan nar, dari api neraka, wa qina azaban nar, dari rukun yamani ke Hajar Aswad.
Tak ada doa lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saking takutnya singgah ke dalam api neraka jahanam. Kata sahabat, panas ya Rasulullah. Ya, macam mana panasnya? Ya belum Ka'bai, ketika api itu sampai ke mata kaki, yaghli biha dimauhu, mendidih otak di kepala. Begitulah panasnya kata sahabat. Makanya sebagian orang-orang soleh zaman dulu ketika dibacakan ayat neraka pingsan dia, sakingkan takutnya, sakingkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara isi doa khatam Quran itu, ya Allah, ampunkan aku ketika aku tidak takut kepada neraka saat ayat-ayat neraka dibaca. Ampunkan aku ketika dibacakan ayat-ayat surga, aku tidak merasa rindu sama sekali. Makanya bukan sekedar mendengar bacaan Quran. Beruntunglah bapak ibu yang suka kajian tafsir, dibacanya terjemahnya. Ketika ayat itu dibaca, maka dia pun minta perlindungan. Ketika ayat neraka dibaca, Nabi minta perlindungan, jauhkan kami dari neraka, karena tidak ada tempat lain. Maka isma syikta, seberapa kuat kita sanggup memikulnya, lakukanlah apa yang sanggup kita buat. Hari ini bapak ibu merasa takut kalau tidak sholat asar akan menerima hukuman yang luar biasa. Hukumannya tak nampak, yang akan menghukum tak nampak, neraka tak nampak, malaikat tak nampak, kiraman katibin yang mencatat tak nampak. Saat ini kita sedang berada dalam iman. Inilah puncak iman. Di dalam masjid, rumah milik Allah yang punya Allah SWT, puncak iman. Kalaulah dapat iman itu dipertahankan, dibawa sampai ke rumah, dibawa sampai ke pasar, dibawa sampai ke toko, dibawa sampai mati, maka sahabat datang menjumpai Nabi. Nampaknya saya ini sudah munafik ya Rasulullah. Loh, kok ngomong begitu, kata Nabi? Saya kalau sedang dengar ceramah engkau di masjid, rasanya iman saya full. Tapi begitu saya pulang ke rumah, saya ketawa-ketawa dengan anak istri saya, rasa tak ada iman saya. Apa kata Nabi kepada dia? Lau kuntum kama kuntum lasafahatkumul malaikah. Seandainya iman kamu itu bertahan, tidak turun-turun seperti itu, sebagaimana kalian berada berhadapan aku, begitu juga di rumah, begitu juga di pasar, begitu juga di jalan, begitu juga di kamar mandi, stabil, lasafahatkumul malaikah. Malaikat akan turun bersalaman dengan kamu. Artinya apa? Selevel sahabat Nabi pun ada juga naik turunnya. Cuman yang penting itu adalah sering kita bersama, sering kita ke masjid, sering kita pengajian, maka lebih sering iman itu naik daripada turun. Bersama orang baik, di tempat yang baik, yang dikaji masalah yang baik-baik, full. Di tempat yang kurang baik, bersama orang yang tak baik, mengkaji yang tak baik-baik, down, turun. Maka yang paling penting itu dijaga. Tetap bersama anak dan istri, tapi dalam majlis maghrib mengaji. Pulang dari sini ke rumah, bagi yang sempat ikut pengajian di masjid, yang sibuk tak sempat duduk dia dengan istrinya, suami. Bapak tetap ke masjid. Habis pulang dari masjid, duduk ke rumah, bawa istri, anak, 45 menit duduk maghrib mengaji. Bapak tinggal dengar aja. Sini, baca. Anaknya ngaji, ngangguk. Enak jadi bapak, tinggal ngangguk aja, walaupun tak pandai ngaji. Kayaknya salah nih Pak, baca aja lah. Karena anak-anak itu yang penting kita perhatikan. Istri itu juga begitu. Coba sini, baca baik-baik. Oh, dia bermuka. Papa baca juga? Iya, padahal dia update status. Apa maknanya? Kebersamaan di dalam majlis. Pak Ustadz, kalau begitu saya salat di rumah aja lah untuk mengajar istri sama anak. Tak betul. Solat tetap di masjid. Nanti habis solat baru pulang ke rumah. Kalau mau anaknya dibawa sama istrinya ke masjid. Bukan kita di rumah. Anak sama istri itu dibawa ke masjid. Bukan kita pula mengalah ke rumah. Laki-laki solat di masjid, baru dia disebut soleh. Kalau dia solat di rumah, laki-laki solehah. Alhamdulillah, asar ni selamat, maghrib nanti selamat, isya selamat, subuh besok lagi. Hari baru, ujian baru, gelombang baru. Begitu terus. Sampai kapan ini Pak Ustadz?
sampai Israel datang mencabut nyawa. Tapi orang tak pernah menyebut Pak Anu meninggal kenapa? Dicabut Israel, tak pernah. Saya lama sudah hidup di berbagai tempat, di Maroko, di Mesir, di Makkah, belum pernah tanya, Syanu meninggal kenapa? Dicabut Israel, tak pernah. Syanu meninggal kenapa? Jantung koroner. Syanu meninggal kenapa? Ditabrak mobil. Syanu meninggal kenapa? Diabetes meletus. Yang selalu disebut orang sebabnya, bukan dia yang mencabutnya. Padahal pada hakikatnya, kalau tak dicabut Israel, jangankan meletus, 3 kali letus pun tak akan mati. Jadi sebenarnya itu penyebab saja. Macam-macam namanya datang. Bersabarlah kita, sabar menahan diri. Sementara ayat dikandung badan ini, sementara Israel datang mencabut nyawa. Idza jaa, kalau dia sudah datang, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Lalu kenapa kita masih hidup sekarang? Sepupu saya, seumuran, sebaya, kawan-kawan sama-sama jalan, kawan sepermainan sama-sama mandi di sungai, tapi dia meninggal terpeleset. Saya masih hidup sampai hari ini. Lama dulu saya berpikir, kenapa dia meninggal, kenapa aku masih hidup, kenapa Tuhan tak adil, kenapa aku hidup, kenapa dia mati. Ternyata Allah memberikan jawaban, kau masih hidup Abdul Samad, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin kau beramal. Tak ada lain tujuan. Ibu masih hidup, kawan sebaya ibu sudah banyak meninggal, bapak masih hidup, yang lain sudah banyak mendahului. Untuk apa kita hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah masih ingin kita beramal. Tak ada lain alasan, tak ada lain hujah selain daripada itu. Maka kalau ditanya orang, Ustaz nampaknya sehat-sehat saja, alhamdulillah Pak. Apa resepnya? Tak ada. Tuhan masih ingin menyuruh saya beramal. Tak ada lain. Maka ketika jawaban kita itu tepat, insya-Allah pikiran kita tepat, amal kita pun tepat. Sesuaikan antara mulut mengatakan Allah ingin saya beramal, maka kita pun berniat untuk beramal. Bisa diwujudkan, alhamdulillah. Andai tak bisa, niat baik sudah dapat. Innamal a'malu binniyat. Segala amal diawali dengan niat. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang 50 menit pas. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait masalah hidup, dari mana, mau kemana, berapa lama, akan kemana, apa yang mau dibawa, atau masalah